الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان وشرفنا بنبيه سيد الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سيد الإنس والجان أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم لقاء الملك الحنان. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling mulia, umat yang paling istimewa di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan Nabi Muhammad, dengan menjadi umat Nabi Muhammad, kita menjadi umat yang paling afdal dan istimewa. Keistimewaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar, begitu agung, begitu hebat. Berapa banyak ibadah yang sedikit dengan pahala yang berlipat ganda. Berapa banyak mawasimul khair, waktu-waktu istimewa, musim hujan rahmat, musim hujan maghfirah, musim hujan barakah, musim diangkatnya derajat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan telah lewat dan saat ini kita dihadapkan dalam musim yang agung, bulan yang istimewa, hari-hari yang indah, hari-hari yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asyru min Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Wa ha nahnu fi awwaliha, dan kita hari ini ada pada tanggal 1-nya di hari-hari istimewa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup untuk keagungan hari ini, hari esok, 2, 3 sampai 9 hari ke depan, sampai tanggal 10 insyaallah Idul Adha hari Ahad,
cukup keistimewaan hari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min ayyamil ashri." Tidak ada ibadah, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal saleh yang dilakukan oleh hamba pada waktu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, karena di benak mereka amalan yang paling afdal di hari apapun dan di bulan apapun adalah jihad fi sabilillah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal jihad fi sabilillah. Amal yang paling agung adalah jihad fi sabilillah. Ketika mendengar hadis ini, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan 10 pertama Dzulhijjah. Sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Gimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, mari kita dengar baik-baik jawaban Nabi yang menunjukkan keagungan hari-hari ini, keistimewaan 10 pertama Dzulhijjah. Nabi menjawab, wala jihad fi sabilillah. Walaupun jihad fi sabilillah tidak bisa menyamai amal saleh yang dilakukan seorang hamba di 10 pertama Dzulhijjah. Subhanallah. Kecuali man kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarja min daka bi syai'. Kecuali orang yang jihad, dirinya keluar membela agama Allah, jihad, semua hartanya dibawa dan tidak kembali ke rumahnya dengan apapun, dia meninggal dan hartanya habis di jalan Allah. Ini bisa menyamai, bukan mengungguli, menyamai amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan yang luar biasa, waktu emas untuk seorang mukmin yang mengharapkan ridha Allah, mukmin yang yakin dirinya akan berjumpa dengan Allah, seorang mukmin yang yakin dia akan hidup hanya sebentar di dunia dan setelah ini menghadap Allah, mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diberikan oleh Allah dari harta, dari usia, dari kesehatan, dan dari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk kita betul-betul serius, betul-betul perhatian, beramal saleh semaksimal mungkin, sebisa mungkin di hari-hari istimewa ini. Ketahuilah, tidak diistimewakan hari ini oleh Allah sehingga apapun amal saleh dengan segala bentuknya, baik itu salat 5 waktu dengan jamaah, atau salat-salat sunnah, atau amal saleh yang berupa membaca Al-Quran, atau amal saleh yang berupa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau hadir majlis zikir, atau ziarah salihin, atau birrul walidain, atau bersedekah, amal saleh, atau berzikir, amal saleh dengan segala bentuknya lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Di hari-hari ini amal saleh dengan segala bentuknya dan macamnya lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala amal saleh yang lain di hari-hari yang lain. Ikhwani, wahai saudaraku yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempatan terbuka di hadapan kita. Kesempatan ada di hadapan kita untuk kita mendapatkan ridha Allah, untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah, untuk kita mendapatkan pengampunan Allah. Tidakkah orang seperti kita yang banyak berdosa,
Tidakkah orang yang seperti kita yang banyak salah? Tidakkah orang yang seperti kita yang jauh dari kesempurnaan ibadah? Tidakkah orang yang seperti kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Terbukti kejauhan kita dari Allah. Salat masih terasa malas, baca Quran hanya sebentar dan sudah jenuh, berzikir hanya sebentar dan sudah merasa cukup. Tapi ketika kita lupa kepada Allah, ketika kita habiskan waktu dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, 1-2 jam tidak terasa. Tidakkah ini sebagai tanda ya ikhwan? Tidakkah ini sebagai bukti bahwa kita masih jauh dari Allah, bahwa kita masih jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum lagi maksiat demi maksiat yang kita lakukan, mungkin kita nggak sadar karena sudah terbiasa berbuat maksiat, kita nggak sadar bahwa itu maksiat. Karena sudah terbiasa meninggalkan taat sehingga kita tidak sadar bahwa itu adalah mungkarat. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kita kesempatan. Allah memberikan kepada kita, membuka kepada kita pintunya yang lebar. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang beruntung, untuk kita menjadi orang yang hebat, untuk kita menjadi orang yang mulia di dunia dan akhirat. Ketahuilah, hari-hari yang mulia seperti 10 hari pertama, mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 9 hari Sabtu adalah hari-hari yang istimewa. Tidak pantas untuk kita lupa kepada Allah. Di hari yang diistimewakan, hendaknya kita istimewakan dengan amal saleh. Marilah kita niat dalam majlis yang mulia ini, dalam Jum'ah yang penuh barokah ini, Jum'ah pertama di bulan Dzulhijjah, Jum'ah pertama di bulan Ashhurul Hurum, Jumat pertama di hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah. Coba kita rasakan kalimat ini dan kita fahami dengan hati kita. Lebih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Sang Khalik Allah. Tidakkah kita ingin ridhonya Allah? Tidakkah kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah? Tidakkah kita ingin menjadi orang yang selamat dari siksa Allah? Tidakkah kita ingin masuk ke surganya Allah? Dan kita tahu keselamatan kita atau celakanya seseorang hanya Allah yang menentukan. Kebahagiaan kita atau kesengsaraan seseorang hanya Allah yang menentukan. Surganya kita dan nerakanya seseorang hanya Allah yang memutuskan. Maka tidak ada tempat untuk kita memohon kecuali Allah. Tidak ada dat yang pantas kita raih dan kita kejar ridhonya dan cintanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita menjadi orang yang tidak perhatian dengan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, waktu-waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang dan pergi, di sebagian orang itu hal yang biasa. Ketinggalan Ramadan tidak menjadi hal yang hebat bagi dirinya dan hal yang menyedihkan. Datang Ashhurul Hurum, datang bulan Dzulqa'dah, yang dimana awal dari Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ashhurul Dzulqa'dah sudah lewat meninggalkan kita, dan sebagian orang beramal saleh di sana dan sebagian orang meninggalkan bulan itu berlalu demikian saja. Dan sekarang datang bulan yang mulia Dzulhijjah, 10 hari yang istimewa. Sebagian orang datang 10 hari dan pergi 10 hari, tidak ada perubahan, tidak ada perasaan ingin menambah amal baik, tidak ada perasaan ingin bermunajat dan serius untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Sedangkan ajalnya sudah dekat, sedangkan ajalnya sudah mengejar dia. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sebagian orang kata Allah, ajalnya sudah dekat, tapi dia masih lalai dari Allah, dia masih lupa dengan Allah. Seakan-akan dia akan hidup 1000 tahun lagi.
seakan-akan dia masih panjang, padahal ajalnya udah dekat. Dan kelupaan, lupa kepada Allah, lupa dengan amal soleh, tetap berjalan di hari-harinya. Ikhwani rahimakumullah, 10 hari ini hendaknya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang ingin selamat dunia akhirat, yang ingin mulia dunia akhirat, ingin dapat rahmat dunia akhirat, hendaknya kita istimewakan. Ajak diri kita, dudukkan anak istri kita setelah pulang dari majelis yang penuh barakah ini, dudukkan mereka, tanamkan di hati mereka bahwa hari ini hari yang mulia, hari ini hari yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul. Hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul mempunyai tempat hari ini di hati mereka. Apa artinya iman? Iman kita kepada Allah dan Rasul adalah keagungan di hati apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul. Keagungan di hati kita atas apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul, itulah nilai iman kita dan tanda iman kita. Kita dengar bahwa Allah, bahwa Rasul mengagungkan 10 hari pertama ini. Amal soleh paling dicintai oleh Allah. Bagaimana di hati kita? Apakah hari ini dan ke depan sampai 10 hari sama nilainya dengan hari-hari yang lain? Na'udzubillah. Kalau tidak ada perbedaan, berarti iman kita perlu kita koreksi. Ada kesalahan dalam iman. Setelah itu, mari kita ajak anak kita, istri kita, dudukkan mereka, tanamkan di hati mereka keagungan kepada apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasul. Katakan kepada mereka, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, hari ini hari istimewa. Tidak pantas kita maksiat di hari yang diistimewakan oleh Allah. Mari kita tambah taat. Yang kurang dalam sholat, mari kita jaga sholat. Yang bisa berpuasa, marilah kita berpuasa. 1 hari di bulan ini nilainya sama dengan 30 hari di bulan yang lain. Apalagi kalau sampai Kamis, Jumat dan Sabtu, maka ditulis oleh Allah puasa Kamis, Jumat dan Sabtu seperti ibadah 700 tahun. Dan di hari Sabtu ada Yaumul Arafah, Sabtu depan tanggal 9. Siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah dosanya 2 tahun, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Walhasil, hari yang mulia ini tidak pantas kecuali kita dan keluarga kita memuliakannya dengan ibadah. Udah biarlah urusan yang bukan urusan kita. Jangan kita sibuk kepada hal-hal yang bukan urusan kita. Di zaman yang penuh fitnah ini, zaman yang penuh kemungkaran ini, tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang perhatian kepada dirinya dan keluarganya. Halun nas ala rabbin nas, dikatakan biarkan orang, Allah yang ngurus. Kalau mereka salah, biar Allah yang menghisab. Mereka melakukan kemungkaran, Allah yang menghitungnya. Kita yang akan ditanya oleh Allah. Anak istri kita itu tanggung jawab kita. Sebagian dari orang sibuk dengan masalah yang bukan masalahnya. Repot, habis waktunya berpikir, membahas politik, pemerintahan yang bukan tugasnya. Tugasnya anak dan istrinya yang di rumah. Mungkin mereka nggak sholat subuh, mungkin mereka membuka aurat, mungkin tidak terdengar dari lisan mereka bacaan Al-Quranul Karim, mungkin tidak terlihat mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin nggak pernah hadir majlis ta'lim, mungkin ada tempat-tempat maksiat. Demi Allah, kita akan ditanya atas perbuatan anak dan istri kita. Mudah-mudahan di hari yang istimewa ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita. Tanpa taufik hidayah, maka orang tidak bisa berbuat apapun dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, telah kau dengarkan kami keistimewaan hari-hari 10 Dzulhijjah ini. Betapa agungnya hari ini di sisimu ya Allah. Betapa istimewanya amal saleh di hari-hari ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Allah, kami sadar tanpa taufik darimu,
tanpa hidayah darimu, tanpa pertolongan darimu, maka tidak bisa kami berbuat apapun dalam kebaikan. Maka kami mohon di hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, di Jumat yang penuh barakah ini, kami datang bersama-sama menunaikan kewajiban salat Jumat yang kau wajibkan kepada kami ya Allah. Lakal hamdu syukra, walakal fadlu, walakal minnah ya arhamar rahimin. Semua atas taufik hidayahmu, dan kami memohon ya Allah, kami memohon seperti kau beri kami taufik untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang penuh barakah. Kami mohon tambah taufikmu, tambah pertolonganmu, sehingga kami menjadi hambamu yang saleh, hambamu yang baik, hambamu yang memanfaatkan waktu-waktu yang istimewa ini. Bantu kami untuk salat berjamaah, bantu kami untuk salat sunnah, bantu kami untuk berpuasa di bulan-bulan, di hari-hari yang istimewa ini ya Allah. Bantu lisan kami, jadikan lisan kami lisan yang selalu berzikir, lisan yang selalu membaca Al-Quran, lisan yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua, jadikan kami orang tua yang memperhatikan ibadah dan tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak kami. Ya Allah, lindungi kami dari segala bentuk maksiat. Kami mohon ya Allah, jauhkan dari kami segala bentuk maksiat. Jadikan maksiat sesuatu yang kami benci dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan taat sesuatu yang kami harapkan dan kami cintai dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kau beri taufik kepada hamba-hambamu yang saleh, sehingga di hari-hari ini mereka sangat istimewa dalam ibadah, sangat istimewa dalam taat, seakan-akan tidak ada satu detik pun terlewat di harinya kecuali taat dan berzikir kepadamu ya Allah. Maka kami mohon seperti kau beri mereka taufik hidayah, berikan kepada kami taufik hidayah ya Allah, sehingga kami bisa seperti mereka menjadi hambamu yang saleh dan tidak meninggalkan kami 10 pertama Dzulhijjah ini, kecuali kami sudah mendapatkan rahmatmu, kami sudah mendapatkan pengampunanmu, kami sudah menjadi hamba yang kau dekatkan denganmu ya Allah. Taat menjadi hiburan dan kesenangan kami, maksiat menjadi hal yang kami benci dan kami jauhi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بارك الله لنا ولكم